Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat yang ke-228. Nah, silakan Aldi. Maaf Cang, ayat berapa? 227 ya? 228 sekarang. Oh, 228 ya. Aku ambil mushaf dulu, terlalu kecil di sini. Atau digedein aja. Udah pecah tapi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Dan istri mereka yang ditalak, yang diceraikan, wajib untuk menahan atas dirinya 3 kali quru, dan tidak dihalalkan untuk mereka menyembunyikan apa-apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka. Apabila mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan suami-suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka. Ada yang demikian itu. Yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Dan suami mereka lebih berhak untuk kembali pada yang demikian itu jika mereka menghendaki islah, perdamaian. Jika mereka menghendaki, in aradu. Jika mereka menghendaki perdamaian, perbaikan. Dan mereka mempunyai hak yang sama, hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf. Dan untuk laki-laki, untuk suami punya kelebihan di atas mereka beberapa derajat. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, jadi itu, ya Rob. Berat ya? Ya. Wa huruf atof, al-mutalaqatu Mubtada ya? Mubtada. Ya tarabbasna fiil dengan fa'ilnya nun. Nah, dia nun niswah. Fiil mudhari ya? Fiil mudhari. Ini kalau kayak gini nunnya fa'ilnya? Nunnya fa'ilnya, bi anfusihinna jar majrur. Salah sata itu maf'ulun bih, quru'in mudhof ilaih. Wa huruf atof, lam itu huruf nahi, harfun nahi. Yahillu fi'lun mudhari. Lahunna
itu jar majrur. An harfu nasbin wa masdariyin. Yaktumna itu fi'lun mudhari dan dengan fa'ilnya nun. Ma ini isim mausul ya di sini. Maknya. Ma. Ini isim mausul sebagai maf'ul bih ya. Kan tidak hal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan, berarti kan apanya sebagai objek kan. Jadi maknya sebagai maf'ul bih. Maknya sebagai maf'ulun bih. Khalaqa fi'lun mudhari. Allah fa'ilnya. Fi arhamihinna. Fi arhami itu jar majrur dan hinnanya itu mudhofun ilaih. In kunna, in itu harfu syartin, kunna itu mudhof ilaih. Yu'minna itu fi'lun mudhari dengan nunnya sebagai fa'il, billahi jar majrur, wawu atof, wal yaumil akhir, al yaumi ma'tuf ke Allah, al akhir itu adalah mausuf ke al yaum. Wa bu'ulatuhunna, wanya itu huruf atof, bu'ulatuhunna, bu'ulatu itu mubtada lagi. Na maf'ulun bih, mudhof ilaih, maf'ulun bih, mudhof ilaih. Ahaku di sini lebih berhak. Aku ya khobarnya. Khobar ya, khobarnya. Suami mereka lebih berhak, berarti kan itu khobarnya bu'ulatuhunna ya kan? Iya. Khobarnya selanjutnya biroddihinna itu jar majrur. Fizalika jar majrur. In harfu syartin, arodu fi'lun mudhari dengan fa'ilnya wawu. Yaslaha itu maf'ulun bih. Wa huruf atfin, lahunna itu harfu taukid. Lamnya lam taukid. Lamnya lam taukid. Hunnanya berarti itu mudhof ilaih ya. Enggak lah. Masa mudhof ilaih dari mana? Enggak ada mudhofnya. Hunna mubtada lagi. Oh, mubtada lagi. Oh iya benar. Mubtada lagi. Hunna mislunya khobar. Alladzi harf isim maf'ul. Bentar deh, ini kok kayaknya lahunna kayaknya lamnya kayak lam huruf jar ya. Ini kan artinya apa sih? Iya, lahunna ini dan bagi mereka kan. Mereka, iya. Lamnya lam huruf jar ini, lahunna jar majrur. Sebagai khobar muqaddam, mislu mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Alladzi isim mausul. Alaihinna jar majrur. Alladzi itu isim mausul sebagai mudhof ilaih ya. Oh ya, sebagai mudhof ilaih ya. Sebagai mudhof ilaih, alaihinna jar majrur, bil ma'ruf jar majrur. Wawu huruf atof, lirijali itu jar majrur, alaihinna jar majrur, darajah. Jadi di sini mubtada muakhir ya. Mubtada muakhir, wawu huruf atof, Allahu mubtada, azizun khobar, hakimun dia mausuf ke azizun atau khobar kedua. Khobar kedua. Mausuf. Tadi Anda bilang darajah apa? Darajah itu mubtada muakhir. Ya, lirijali jar majrur khobar muqaddam ya. Taib. Baca tafsirnya. Wal mutalaqati zawatil emang wal mutalaqati kenapa tiba-tiba majrur gitu? Oh iya, wal mutalaqatu zawatul haidi. Yuhibbu yajibu an yan tazorna intadhara yantaziru yantazirna duna
duna nikahan Hmm, eh Duna, duna nikahin emang ada itunya, ada fathahnya. nggak Ingat ada. ya? Kalau nikahan tuh pasti ada alifnya. Oh iya, duna Duna itu zorof ya, setelahnya mudhof ilaih. duna nikahin ba'da talaqi muddatan salah salah sat Ba'da ba'da tolaki muddata salasati mu- athaharin salah sati atau hari rin atau au harin salasi au salasi haidoti ala sabi haidatin ala haidoti sabilil iddati. dati li takkidi li tak Ya liyata'akkadna liata akadna man farogor roh min firaghir rahimi minal hamli. minal hamli wala yajuzu lahunna tazawwaju Tazawuju tazawwuju rija rijalan rajulin akhara fi asna'i rajulin akhara fi asna'i hazihil iddatu hadil iddati hatta tantahiya hiya wala yahillu lahunna ay an yakhfina yukhfina ma khalaqallahu fi arhamihinna minal hamli eh awil minal awil haidi in kanat in kanatil mutallaqat tu tu mu'minatin minatin haqqan billahi wal yaumil akhiri wa azwaju al mutallaqati ahakku ahqqu bimuraja'atuhunna bimuraja'atihinna bimuraja'atihinna fil iddati wa yambagi an yakunu zalika an itu kan huruf nasab. an yakuna zalika biqasdil islahi wal khairi walaysa biqasdil il ildrari biqasdil ildrari Ta'ziban ta'ziban lahunna bitatwilil iddati walin nisa'i huquqan alal azwaji walin mislu nisa'i apa walin hukuman jadi apa? hukukun ya itu mubtada muakhir ya. Hmm. Walin nisa'i hukukun alal azwaji mislul lati alaihinna alal wajhil ma'rufi walir rijali alan nisa'i manzilatun Tun. zaidatun min husni sohbati wal ishrati bil ma'rufi wal qiwamati alal baiti wa mil wa mulki Wa milkit talaqi wa milkit talaqi wallahu azizun lahul izzatil qahirati lahul azzatul qahiratu hakimun yad'u kulla syai'in fi mawdi'ihil munasibi. Terjemahannya dan talak dan para istri dan para istri yang ditalak ketika haid wajib menunjukkan apa Cang? Duna nikah. Gimana? Istri-istri yang ditalak. Istri-istri yang ditalak dalam keadaan haid wajib untuk menunggu tanpa menikah setelah bercerai. Menunggu kapan menikah setelah bercerai
sebanyak Selama selama tiga kali haid. 3 kali haid eh, atas Jalan iddah. jalan iddahnya. Untuk memperkuat siapa yang bukan siapa. apa-apa. Untuk memperkuat kekosongan rahim dari hamil. Untuk memperkuat kekosongan rahim dari hamil. Dari kehamilan. Dan tidak boleh baginya menikahi laki-laki lain sampai berakhir selama masa iddah ini sampai berakhir ya. Dan tidaklah halal baginya menyembunyikan apa-apa yang diciptakan Allah di dalam rahimnya berupa kehamilan atau haid. Berupa kehamilan atau haid. Jika yang bercerai itu beriman. Jika perempuan yang ditalak itu beriman kepada kebenaran dari Allah dan hari akhir, kebenaran akan Allah dan hari akhir. Dan suami-suami orang-orang yang diceraikan itu lebih berhak untuk rujuk dari iddah. Bukan dari iddah, selama masa iddah. Selama masa iddah dan dibolehkan untuknya melakukan perbaikan. Yang bagi itu bukan dibolehkan. Yang bagi itu sepatutnya. Sepatutnya. Dan sepatutnya rujuknya itu untuk maksud kebaikan dan kebaikan. Untuk perdamaian dan kebaikan gitu. Ya. Dan tidaklah dimaksudkan dan bukan untuk tujuan keburukan. Nah. Ta'dziban dengan menghukum. Dengan menghukum wanita dengan panjangnya masa iddah. Menghukum wanita dengan panjangnya masa iddah, dan untuk perempuan-perempuan hukukun. Memiliki hak atas suami-suami mereka. Ya, memiliki hak atas suami-suami mereka seperti diperlakukan dengan ma'ruf. Ya, dengan cara yang baik. Ya. Dengan cara yang baik, dan bagi laki-laki atas perempuan dan laki-laki itu memiliki kedudukan yang lebih dibanding perempuan. Kenapa? Karena min husni sahabati. Min husni sobat itu kan artinya apa namanya? Dengan baiknya hubungan antar suami istri. Kemudian kehidupan yang baik dan penjagaan dalam rumah. Dan memiliki hak talak. Dan Allah Maha Perkasa atas apa-apa, atas keagungan. Dan Allah Maha Perkasa baginya kemuliaan yang al-qahir, yang memaksa gitu. Allah Maha Perkasa atas kemuliaan yang memaksa, Maha bijaksana atas apa-apa, atas segala sesuatu. Maha bijaksana itu meletakkan semua sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Lain kali murojaah dulu ya sebelum baca ya. Ketahuan belum ini murojaah nih Aldi ya. Iya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita yang dicerai suaminya harus menunggu dirinya sampai 3 kali quru. Ya, jadi wanita yang dicerai dan dia masih haid ya, masih subur. Kalau sudah menopause ya nggak perlu lagi. Dan wanita yang dicerai suaminya harus menunggu sampai 3 kali quru.
Apa yang dimaksud dengan 3 kali kuru? Nah, para ulama ini berselisih ya. 3 kali kuru itu apakah 3 kali suci atau 3 kali haid? Ya. Anda sendiri lebih condong ke 3 kali haid. Kenapa? Karena cerai, ya, suami itu tidak boleh menceraikan istri di masa haid. Ya. Jadi nunggu suci dulu baru boleh diceraikan. Jadi lebih masuk akal kalau kuru itu adalah 3 kali suci dan menghitungnya lebih mudah. Ya. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. Dan tidak halal baginya menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahimnya jika mereka, yaitu wanita-wanita yang cerai itu, beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi seorang wanita itu tidak boleh menyembunyikan kalau mereka itu hamil. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya hamil, iddahnya beda lagi. Ya, iddahnya beda lagi. Ya. Kalau seorang suami menjatuhkan talak di saat istri hamil ini nggak boleh ya. Jadi harus nunggu masa iddahnya itu sampai melahirkan. Sudah melahirkan baru jatuh talaknya. Dan seorang istri nggak boleh misalnya ketika suaminya minta cerai, padahal dia hamil, dan dia sengaja nggak mau kasih tahu suaminya. Karena kalau dia kasih tahu suaminya kan otomatis masa iddahnya itu adalah sampai melahirkan. Mungkin sang istri ini sudah nggak ingin lagi lama-lama sama suaminya, maka dia pun menyembunyikan kehamilannya. Ini nggak boleh. Karena beda antara masa iddah wanita yang hamil dengan wanita yang tidak hamil. Kalau wanita yang hamil diceraikan suaminya, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Ya, sampai melahirkan. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk rujuk pada yang demikian itu jika mereka menginginkan perbaikan. Ya. Sebetulnya yang terbaik itu ketika dua orang, ya, suami istri memutuskan untuk bercerai, ya, agar rujuk. Karena di antara hikmah kenapa dalam Islam ada masa iddah, karena Islam ini sangat, ya, menghindari yang namanya perceraian. Makanya di dalam masa iddah itu suami dan istri harus tetap satu rumah. Jadi keliru kalau ada anggapan kalau telah jatuh talak, istri ini langsung kabur ke rumah ya orang tuanya misalnya. Ini nggak boleh. Justru hikmah kenapa ada masa iddah, apa harapannya? Jadi sekalipun statusnya dalam masa iddah, itu masih suami istri. Belum rusak hubungannya. Ya. Sehingga diharapkan di masa iddah itu, ya, keduanya akhirnya introspeksi. Suami akhirnya sadar, istri akhirnya sadar, dan mereka pun akhirnya mau rujuk. Itu manfaat dari iddah. Dan manfaat ini tidak akan tercapai kalau istrinya kabur dari rumah misalnya. Karena ini fenomena yang biasa terjadi di masyarakat, ketika suami menceraikan istrinya, baru jatuh talaknya, itu langsung kabur ke rumah orang tua. Ini nggak boleh, haram ya. Haram seperti itu haram. Karena wanita yang dicerai oleh suaminya itu, ya, dengan ucapan talak, misalnya saya ceraikan kamu, itu nggak boleh lari dari rumah. Dia harus tetap dalam rumahnya. Tujuannya apa? Supaya keduanya itu berpikir. Ya, ketika dia melihat istrinya, masa iya, ya, kenangan yang bertahun-tahun dibangun hilang begitu saja. Jadi harapannya dengan masa iddah dan istrinya tetap dalam satu rumah dengan suaminya, maka diharapkan adanya perbaikan hubungan. Kecuali kalau misalnya suaminya ini zalim gitu ya. Yang dikhawatirkan kalau wanita ini tetap di rumahnya, maka akan banyak kekerasan fisik yang akan diterima oleh sang wanita, maka atas keputusan hakim ini boleh dipisahkan antara suami dengan istri. Ya. Tapi kalau cuma yang namanya masalah rumah tangga ini kan masalah hati itu kan nggak mandang orang lembut dengan orang keras. Kadang yang namanya masalah hati itu ya masalah kecocokan gitu ya. Kalau memang ya sudah tidak bisa lagi hidup bersama, maka diberi waktu sama Allah Subhanahu Wa Taala selama 3 kali kuru. Ya. Tujuannya supaya berpikir. Dan rujuk itu lebih baik kalau tujuannya adalah islah. Tapi kalau tujuannya untuk memberikan mudarat, ya, maka ini tidak boleh. Jadi misalnya dia rujuk tujuannya supaya bisa menyiksa lebih lama lagi, maka ini jelas terlarang ya, haram dalam Islam.
walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan sang istri itu, wanita itu memiliki hak atas suaminya berupa kebaikan. Ya, jadi sang suami itu wajib memperlakukan, ya, berhubungan dengan istrinya dengan pergaulan yang baik, ya, dengan cara-cara yang menjadi uruf di masyarakat tersebut. Walil rijali 'alaihinna darajah, dan laki-laki itu memiliki derajat di atas perempuan. Kenapa? Ya karena memang laki-laki ini kan memberikan nafkah, menjaga keluarganya, melindungi keluarganya. Kemudian yang memiliki hak untuk menceraikan itu adalah suami, ya. Maka ya laki-laki itu memiliki derajat di atas perempuan dari sisi ini. Karena laki-laki lah yang bertanggung jawab mencari nafkah, memberikan nafkah untuk keluarganya, menjaga keluarganya, melindungi keluarganya, maka laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Wallahu azizun hakim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi Allah di saat yang sama Maha Perkasa, bisa memaksa para hambanya, namun Allah pun Maha Bijaksana, yaitu meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya yang pas, tempatnya yang sesuai. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ya, Ibu Dehelis. Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan. Aku atolaku. Aku sih. At-tolaku. Tadi apa bacanya, Pak? Tadi Ibu bacanya at-tolakoku. Astagfirullah. At-talaqu marratan. Fa imsakum bil ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Nggak pakai apa, Bu? Nggak pakai al, Bu. Fa imsakum bima'rufin. Fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi maftadat bih. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Talak itu 2 kali. Maka rujuklah dengan cara yang baik atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula. Tidak halal bagi kalian mengambil apa-apa yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian, pada mereka sesuatu kecuali kalian khawatir bahwa tidak bisa menjaga hukum-hukum Allah. Maka jika kalian khawatir, keduanya tidak bisa menegakkan hukum Allah, tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah, maka tidak berdosa atas kalian berdua tentang apa-apa yang atas mereka berdua, bukan kalian. Atas mereka berdua Kalau membayar. istrinya menebus dirinya. Kalau istrinya menebus dirinya. Yang demikian itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa may ta'adda. Dan siapa yang melanggar ketentuan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. At-talaqu mubtada, marratan khobar. Ya Ustaz? Nah, betul. Fa harfu atfin imsakun mubtada Ustaz ya? Imsakun, iya. Bima'ruf. Iya betul. Bima'rufin jar majrur au harfu atfin sebagai khobar. Bima'rufin jar majrur sebagai khobarnya.
ma'rufin jar majrur sebagai khobar dari imsakun, au harfu atfin tasrihun maktuf ke bukan kok maktuf ke imsakun ya Ustaz ya. Naam. Maktuf ke imsakun bi ihsan jar majrur waw wa harfu atfin la harfun nafyin yahillu fi'lun mudhari lakum jar majrur an harfu masdarin wa nasbin tahuzu fi'lun mudhari waw sebagai fa'il mimma jar majrur ataitumu fi'lun madi waw sebagai fa'il kunna maf'ulun bihi syai'an maf'ulun bihi kedua illa harfu istisna Istisna bukan istinaf. Istisna. An harfu masdarin wa nasbin ya khofa fi'lun mudhari apa? Gimana Ustaz menyebutnya? Nasab ke ini? Mansubun. Oh, mansubun. Mansubun bi an ya, tanda nasabnya buang nun. Asalkan ya khofani. Nah, mansubun bi an Allah harfu tanbih Ustaz ya? Enggak. Allah itu asalnya an sama la, Bu. Oh. Jadi an harfu masdar wa nasbin, kemudian la nafiyatun. Nah, yuqima gitu. Ininya dua gitu. Nah, i'rabnya dua gitu. Ya, asalnya an la asalnya. An harfu nasbin, la harfu nafyin, yuqima fi'lun mudhari majhul, yuqima manya sebagai apa Ustaz? Apa kira-kira? Fa'ilnya. Emang ada manya, Bu? Yuqima kan mereka berdua. Allah yuqima. Mereka berdua. Itu manya asli. Aqama yuqimu. Asalnya yuqimani. Oh. Jadi kayak khofa, cuma kebetulan ini mim gitu kan. Oh, ini manya bukan yuki tadi. plus ma, Bu, bukan. Yuqima itu asli manya. Jadi aqama yuqimu. Ini asalnya yuqimani. Karena ada huruf nasab an, dia dibuang nunnya. Jadinya an la yuqima. Jadi Ibu bilangnya yuqima fi'lun mudhari mansubun bi an wal alifu fa'ilun gitu. Oh, fa'ilnya Allah. Yuqima mansub bila mansubun bi an al alifu sebagai fa'il. Alif sebagai fa'il ya. Hududa maf'ulun bihi, Allahi lafuz zalalah sebagai mudhafun ilaihi. Fa harfu atfin, in harfu syartin, iftun fi'lun madi, tum sebagai fa'il, alla an harfu nasbin, la harfu nafyin, yuqima seperti tadi Ustaznya. Yuqima fi'lun mudhari apa tadi? Nasab. Mansubun bi an alif sebagai fa'il. Hududa maf'ulun bi, Allahi mufdafun ilaihi. Fa harfu jawab la apa istilahnya? Lanya la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna. Dia temannya inna ya. Beramal seperti inna. Nafiyatun lil jinsi junaha isim la alaihima jar marjur sebagai khobar la fima jar majur iftadat fi'lun madin ta'ud tahnis bihi jar majrur tilka isim isyarah sebagai mubtada hududu khobar. Naam. Allahi mudhafun ilaihi. Fa harfu atfin la harfu nahyin
Ta'tadu fi'lun mudhari al-waw sebagai fa'il, ha sebagai maf'ulun bihi. Wa afin man ya ta'adda. Man sebagai mubtada ya Ustaz. Isim mausul sebagai mubtada. Coba lihat dulu. Man ya ta'adda. Siapa yang Ya, ini kan kalimat jawab syarat ya. Jadi man ini ismu syartin mubtada gitu. ismu syartin sebagai mustad. Ismu syartin sebagai mubtada. Ya ta'adda fi'lun Mudhari'un majzumun ya. mujun biman. Jangan bilang man, majzumun karena dia sebagai fi'il syarat ya. Ya ta'adda fi'il mudhari majzum sebagai apa tadi Ustaz? Ini fi'il syarat gitu aja. Sebagai fi'il syarat. Hududa maf'ulun bihi, Allahi mudhafun ilaihi. Fa harfu jawab, ulaika isim isyarah sebagai mubtada, hum dhamir faslin, az-zalimuna khabar. Nah, khabar dari mana, Bu? Khabar dari mubtada ulaika. Tadi hum apa? Dhamir faslin ya. Dhamir faslin. Baik. Nah, jumlah dari ulaika humul zalimun sebagai khabarnya man ya. Nah. Ayo. At-talaqul ladzi tahsil at-talaqu kan mubtada. At-talaqul ladzi tahsulu bihi raja'atu marratan. Tahsulu bihi ruju'atu. Tahsul bihi ar-raja'atu marratan. Tahsulu bihi ar-raja'atu marratan. Ar-raja'atu marratan. Wahidatun ba'dal ukhra. Wahidatun ba'dal ukhra. Fahkumullahu ba'da. Fahkumullahi ba'da kulli talaqatin huwa imsakul mar'ati huwa imsakul mar'ati bi ma'ruf wa husni asyrati ba'da murad. Husnu kan apa namanya? Atufnya ke imsaku. Oh, udah terpisah dengan bil ma'ruf tadi Ustaz ya? Bukan terpisah, justru ma'tuf wa husnul usyrat. Sudah. Wa husnul usrati. Apa? Bukan isra wa husnul isyrati. Wa husnul isyrati ba'da murajaatiha. Au tahliyati. Au taliyatu sabiliha. Ini kurang mujrojaan ya Ustaz, untuk ini belum sempat. Ya, sabiliha ma'a husni malatiha bi adai huquqiha wa alla yazkuruha mutalaqaha wa alla yazkuruha. Ya apa Ustaz? Yazkuruha kan ada huruf nasab an. Jadi wa an la yadhkuraha mutallaqaha bisu'in. Wala yahillu lakum ayyuhal azwaju an ta'khuzu syai'an mimma a'titumuhunna minal mahari wan nahwihi. Tadi bukan ati ya, a'taitumuhunna. Mimma a'taitumuhunna. A'taitumuhunna minal mahari wan nahwihi. Minal mahri bukan mahari. Minal mahri wa nahwihi. Minal mahri wa nahwi. Illa ayya khafa az-zawjani alla yaquma bil hukukil az-zawjiyati
zaujiyati. Fahayan izin. Fahina idin. Fahina idin. Fahina izin ya'riduna amrohuma ala awliyai fa in khafa awliyai adama iqamati az-zawjaini Fa in hududullah. khafal awliya'u fa'ilnya. Fa in khafal awliya'u adama iqamati zawjaini Ini hududallahi. Hududallahi. Fala haraja ala zawjaini fima tadfa'ahu. Fima tadfa'uhul mar'atu lizzawji Mar'atu lil zawji maqabila talaqiha. Tilkal ahkamu hiya hududallahi al-fasilatu. hiya hududullahi al-fasilatu bainal halali wal harami. Fala tatajawazuha wa man yatajawaz hududallahi wa man yatajawaz hududallahi ta'ala faulaika humuz zalimuna anfusahum bi ta'ridiha li azabillah. Nah. Ta'ridiha. Ini belum sempat baca itunya Ustaz, terjemahannya soalnya. Talak yang berlaku yang ada hujahnya 2 kali. Oh, ada hujahnya sih. Talak yang boleh rujuk itu 2 kali. Oh, rujuk itu rujak bukan hujah ya Ustaz? Rujuk. Talak yang boleh rujuk itu 2 kali. Wahidatun ba'dal akhara. Yang satu setelah yang lain selesai. Maka berhukumlah pada Allah. Maka hukum Allah setelah setiap talak itu adalah hukum Allah setiap sholat itu adalah setiap perceraian dah. Setiap perceraian adalah yang pertama. Maka hukum Allah setelah setiap perceraian itu yang pertama imsakun tadi apa tadi lupa lagi. Menahan wanita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan kebaikan dan menggauli wanita dengan baik setelah rujuk. Dan menggauli wanita dengan baik setelah rujuk atau membebaskannya dengan jalan yang baik bersama. Kok begitu sih? Sabilaha atau membersihkan jalannya bersamaan dengan bermuamalah yang baik dengan menunaikan hak-haknya. Atau membersihkan jalannya dengan bermuamalah yang baik dengan menyelesaikan hak-haknya. Dan laki-laki yang menceraikan itu tidak boleh menyebut wanita tersebut dengan sebutan yang buruk. Dan laki-laki yang menceraikan itu tidak boleh menyebut wanita tersebut dengan yang buruk. Dan janganlah kalian dan tidak halal bagi kalian, wahai para suami, untuk mengambil sesuatu apa-apa yang telah kalian berikan kepadanya dari mahar dan yang telah kalian berikan mahar kepadanya, kecuali suami dan istri tersebut takut. Kecuali suami istri tersebut takut tidak bisa menegakkan hak-hak. Tidak bisa menegakkan hak-hak suami istri. Yes. Fahina izin. Maka ketika itu
Maka ketika itu Menyerahkan urusan keduanya memenuhi urusan keduanya atas pada para wali, ya. pada walinya. Maka jika mereka para wali itu takut tidak bisa menegakkan ketentuan Allah terhadap suami istri tersebut, maka tidaklah keluar Maka tidak masalah bagi suami istri tersebut untuk berpisah. enggak apabila sang istri membayar suami. Maka tidak masalah bagi suami istri tersebut atas istri membayar suami sebagai tebusan Ceraiannya. muqabila talaqha. Ya. Muqabila apa Ustaz? Itu tebusan. Sebagai tebusan atau sebagai perceraiannya. Demikianlah hukum dari ketentuan Allah. Hukum itu adalah hukum-hukum Allah yang membedakan. Hukum itu adalah hukum-hukum Allah yang membedakan antara yang halal dan yang haram. Fala tatajawaz. Janganlah kalian melampauinya. Dan janganlah kalian melampauinya. Dan bagi siapa yang melampaui hukum Allah Ta'ala, maka mereka itulah orang yang zalim, menzalimi diri mereka sendiri. Ditaridiha li'azabillah, dan menyerahkan dirinya pada hukum dengan azab Allah. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakillah khairan. Wa fiik jazakallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Cerai itu 2 kali. Maksudnya maksud dari cerai 2 kali ini adalah cerai yang boleh rujuk tanpa harus menikah ulang. Ya. Cerai yang boleh rujuk tanpa harus menikah ulang itu hanya 2 kali. Jadi seseorang itu, dan tentunya selama masa iddah ya. Karena kalau udah lewat masa iddah ya harus nikah ulang ya. Misalnya seseorang menceraikan istrinya, lalu kemudian di masa iddah dia menggauli istrinya dan istrinya pun mau digauli, maka ini rujuk namanya. Jadi rujuk itu nggak harus dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Dengan misalnya suami istri berhubungan badan lagi, maka itu rujuk namanya. Maka ya sudah, kembali ke hubungan biasanya. Tapi kalau misalnya sampai lewat masa iddah, 3 kali kuruk, 3 kali suci, sampai suci yang terakhir, yang ketiga, tidak mau rujuk, tidak pula suami istri ini berhubungan badan lagi, maka ya ketika sudah selesai sucinya, dapat lagi untuk yang ketiga itu, haid lagi, maka sudah bukan suami istri lagi dan nggak boleh lagi serumah. Dan kalau misalnya sang mantan suami ini ingin menikah dengan mantan istrinya, ya dia harus menikah dengan cara awal lagi, ya berarti ada mahar lagi, ya ada akad nikah lagi, ada wali lagi dan seterusnya. Tapi kalau dalam masa iddah, maka dengan misalnya suami mendatangi istrinya dan istrinya pun mau didatangi, kemudian keduanya berhubungan badan, maka itu rujuk namanya. Lalu kemudian misalnya setelah itu cekcok lagi, kemudian suaminya menjatuhkan talak lagi kepada istrinya. Maka berlaku lagi masa iddah lagi, dan kalau sekiranya di masa iddah lagi-lagi suami dan istri ini berhubungan badan, maka rujuk, ya otomatis rujuk. Nggak perlu nikah lagi. Dan itu hanya boleh 2 kali. Ya. Karena yang ketiga, kalau yang ketiga itu sudah nggak boleh. Karena kalau cerai sudah sampai 3 kali, maka sang istri tidak boleh dinikahi suaminya sampai sang istri ini menikah sama orang lain, lalu entah itu ditinggal mati atau cerai sama suami keduanya. Ya, makanya jangan main-main masalah perceraian ini gitu ya. Karena hukumnya berat sekali ya. Jadi ada 2 tolak yang boleh rujuk tanpa harus menikah lagi. Kalau rujuknya di masa iddah. Tapi kalau rujuknya setelah selesai masa iddah, dia harus mengadakan akad nikah secara ulang lagi. Jadi maharnya mahar lagi, mahar baru lagi dan seterusnya. Namun kalau sampai 3 kali, ya sudah 3 kali cerai,
maka nggak bisa langsung nikah. Istrinya harus nikah dulu sama orang lain. Dan ini nggak boleh menikahnya dengan cara muhalil, ya, dengan cara orang yang sengaja menikah cuma buat menghalalkan aja. Habis itu langsung dicerai. Nah, ini nggak boleh, namanya mencari celah dalam masalah agama. Mencari celah hukum. Jadi yang pernikahannya itu alami. Maksudnya yang benar-benar istri itu memang menikah dengan seseorang, kemudian bergaul dengan suami barunya, lalu kemudian qadarullah misalnya ditinggal mati suaminya, atau misalnya diceraikan oleh suaminya yang kedua, maka ini baru boleh menikah lagi dengan suami yang pertama. Ya, seperti itu. Ini maksud dari kalimat at-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Ya. Maka tahanlah dengan cara yang ma'ruf atau ya ceraikan dengan cara yang ma'ruf. Jadi kalau seseorang sudah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka dia boleh menahan istrinya, maksudnya dengan rujuk, atau dia boleh menceraikan istrinya. Nah, detailnya itu seperti tadi. Kalau dia perceraiannya ada perceraian pertama yang kedua, maka dia boleh rujuk secara langsung dengan istrinya tanpa menikah ulang kalau rujuknya itu di masa iddah. Tapi kalau lewat masa iddah, maka dia harus menikah ulang dengan akad nikah yang baru. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Dan tidak halal bagi kalian mengambil apa yang telah kalian berikan ya kepada istri kalian, kecuali kalau mereka berdua, yaitu suami dan istri, takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Maka jika kalian takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya kalau misalnya istrinya itu menebus dirinya. Jadi memang istri itu tidak punya hak cerai. Tapi istri punya namanya khulu, ya. Khulu itu minta cerai sama suaminya. Nah, bedanya talak sama khulu, kalau suami menceraikan istrinya, maka apa yang telah diberikan oleh suami kepada istrinya itu nggak boleh diambil lagi, ya, nggak boleh diambil lagi. Nah, maharnya, hadiah-hadiah itu nggak boleh diambil lagi. Tapi kalau istrinya yang minta cerai, ya, maka apa yang pernah diberikan oleh suaminya itu harus dikembalikan oleh istrinya, karena istrinya yang minta. Tapi kalau suaminya yang menceraikan, ya maka suami ini nggak punya hak untuk mengambil apa yang telah diberikan. Ini maksud dari ayat ini. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Dan siapa saja yang melanggar batasan-batasan Allah, maka mereka itulah orang yang zalim. Jadi hukum masalah perceraian ini merupakan ya hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak boleh menyelisihinya. Jadi kita wajib mengikuti aturan ini. Siapa saja yang tidak mau mengikuti aturan ini, maka mereka itulah orang yang zalim. Ya. Nah, mungkin materinya sampai sini aja ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bu Dehelis bertanya, jadi kesalahan orang sekarang karena pisah rumah setelah talak satu. Iya, jadi masa iddah itu istri masih milik suaminya. Ya, masih di dalam tanggung jawab suaminya. Jadi masih suami istri yang sah. Justru tujuan iddah itu adalah supaya di masa iddah itu suami dan istri berpikir, ya, introspeksi, muhasabah. Ya barangkali di masa iddah itu mereka ingin rujuk. Makanya kalau misalnya istrinya pergi, maka hikmah ini nggak akan didapat. Nggak boleh. Karena istri itu masih di bawah tanggung jawab suaminya. Dia nggak boleh kabur dari rumahnya. Karena suaminya masih suaminya secara hukum. Sekalipun sudah jatuh talaknya. Ya, maka tidak boleh dia pisah rumah. Kecuali ada maslahat yang dicapai. Misalnya memang suaminya ini ringan tangan gitu kan. Maka ini boleh dipisahkan. Tapi kalau suaminya orang biasa, ya, ini tidak boleh karena di masa iddah statusnya masih suami istri, masih, ya. Setelah selesai 3 quru baru
setelah 3 kali quru baru itu sah, bukan suami istri lagi. Kemudian pertanyaan kedua, khulu kalau dengan alasan suami tidak cukup nafkah baliknya secara syar'i. Nah, ini tergantung apa makna dari tidak cukup nafkah di sini. Kalau suaminya sudah berusaha, cuma qadarullah nggak dapat, ya maka nggak boleh. Seharusnya sang istri ini ya menghargai jeripaya suaminya. Tapi kalau memang jelas-jelas suaminya nggak mau usaha, ya nggak mau nyari kerja, ya malah bermalas-malasan di rumah, malah sibuk bermain misalnya, maka ini boleh. Tapi kalau dia sudah berusaha tapi masih kurang juga, ya maka hendaknya sang istri bersabar ya atas keadaan suaminya. Ya. Mungkin sampai sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.